Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murazi, NIM 2019-53003 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian. Pertemuan kali ini akan membahas alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Adalah collecting dan presenting data. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable dan dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. B. Menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. C. Membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. D. Memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Karakteristik dalam scientific inquiry. A. Berdasarkan fakta, didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. B. Bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. C. Dapat dianalisis, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. D. Bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berpikir deduktif sampai hipotesis. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Berpikir induktif seminar. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah alur langkah dari penelitian ilmiah. Permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisis data hasil penelitian, referen hipotesis, dan kembali lagi mulai awal. 1. Penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan set general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Ungkapkan sesuatu secara umum. Berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Pada perumusan yang permasalahan harus ada statement yang dianjurkan sebagai general problemnya. Perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Benarkah alam ini terus mengalami perkembangan expanding? Apakah krisis energi benar-benar terjadi? Apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Pencarian literatur disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya berupa posisi relatif dan topik, ide atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan knowledge.
Buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisis terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah pada bagian daftar pustaka. 3. Perumusan masalah specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang membuat MSI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan saat suatu produk dan lain sebagainya. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Yang keempat, desain penelitian, desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan algoritma, metode, produk, sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedang desain eksperimental bersifat eksplanatori sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi lainnya. Setting eksperimen. Cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Buat daftar list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan sebagai macam teknik, alat tool, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Yang kelima, pengumpulan data. Gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Dan data sekunder, data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis data berdasarkan sumber data. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal, data yang
menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan jenis data. Data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. 4. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli, dan data kontinu, data-data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalnya jumlah mahasiswa UNK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018. Data time series berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang keenam, analisa data. Analis data. Pengolahan data atau analis data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, editing data. Yang kedua, pengembangan variabel. Yang ketiga, pengkodean data. Yang keempat, cek kesalahan. Yang kelima, membuat struktur data. Yang keenam, cek preanalisa komputer. Dan yang ketujuh terakhir, tabulasi. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerja meningkat, uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hasil penelitian. Report result, laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian atau harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya. Karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Kesimpulannya, 8. Kesimpulan yang dibuat harus berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan futur research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya.
Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada salah dari tutur kata dan penjelasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.